Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang hebat, Bapa yang dahsyat, Bapa yang kuat di dalam hidup kami, Bapa yang selalu senantiasa menopang kami. Kami memuji, menyembah, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau siapkan nanti kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Sama seperti Engkau memakai rekan-rekan tim pujian penyembahan. Pakai juga hamba-Mu untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Hamba-Mu berdoa agar siapapun yang menyaksikan acara ini, ibadah ini, streaming ini, baik onsite ataupun secara online, setiap kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat mencuri berkat-Mu. Tidak ada satupun yang dapat mengganggu hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita Gereja Kerinduanku Church Kelapa daerah Bekasi yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama dengan bangga kita boleh katakan amin. Amin. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa saudara. Mohon maaf saudara, baru dari Kelapa Gading saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom. Bisa lebih semangat lagi dong. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Coba yang bangga punya Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak keberatan, jumpai 2-3 orang di kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik, bilang sama orang tersebut, kamu ganteng atau cantik hari ini, bilang saudara. Haleluya. Kalau dia istri atau suamimu, minta uang jajan saudara. Yuk biar rame gereja ini, kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Saudara siap diberkati? Nggak kedengeran, saudara siap diberkati? Kita akan masuk kepada bagian kedua dari sebuah serial khotbah tentang waktu. Hari ini judulnya saya beri judul sama tapi dalam versi bahasa Inggris, Time, T-I-M-E. Saya akan buka dengan sebuah kutipan. Ada, kalau orang barat bilang time is money, waktu adalah uang, waktu adalah kepeng. Ada yang bilang kepeng ya, terserah kau aja ya. Time is money, waktu adalah uang, uang adalah waktu. Tapi menurut yang saya baca, menurut Alkitab, bahwa time is a greater than money. Waktu lebih hebat, lebih mahal, lebih berharga daripada uang. Karena you can always make more money, but you cannot make more time. Saudara selalu bisa membuat uang yang baru, menciptakan, menghasilkan uang yang baru. Tapi saudara tidak akan pernah bisa membuat waktu yang baru. Siapa yang menciptakan waktu? Pak, Bu, jemaat Tuhan. Hah? Seiko? Tuhan yang menciptakan waktu, Tuhan. Tuhan menempatkan manusia di dalam waktu. Dan kabar baiknya, Tuhan tidak di dalam waktu. Saya ulang lagi, yang menciptakan waktu siapa? Tuhan menempatkan manusia, saudara dan saya di dalam. Tetapi kabar baiknya Tuhan tidak di dalam. Dia di luar waktu. Kalau karena itu dia di luar waktu, dia dapat melihat awal dari hidup kita dan dapat melihat akhir dari hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, awal saya Tuhan tahu. Sama-sama bilang sama saya, ending saya Tuhan tahu. Nah makanya Alkitab bilang dia Alfa dan Omega. Ada yang bilang Alfa Mart. Nggak lucu, tolong dibantulah. Dia Alfa dan Omega, yang tak berawal dan yang tak berakhir. Jadi karena Tuhan di atas waktu. Kabar baik hari ini, sekalipun saudara punya masa lalu mungkin salah, tidak mempergunakan waktu dengan baik, kabar baik hari ini, kalau engkau datang sama Tuhan, Tuhan dapat membuat masa depanmu indah. Kalau di Kelapa Gading sih tepuk tangan saudara. Tenang saudara, Bekasi tetap di hati. Karena gereja ini pertama kali ada di Bekasi. Bilang kiri kanan saudara, Bekasi di hati. Bilang sama yang baru ngomong, tapi panas. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama bilang demikian. Yuk, saudara, khotbah ini pasti akan memberkati saudara. Kok amin kecil banget sih? Oleh anugerah Allah, khotbah ini pasti memberkati saudara.
Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Untuk apapun di langit ada, bilang sama-sama dengan saya, ada masanya, ada waktunya. Menurut dalam perspektif Alkitab, waktu dibagi menjadi 3. Yang pertama atau dikenal dengan sebutan 3, diidentifikasikan dengan 3. Yang pertama disebut dengan kronos. Kronos itu adalah hari, jam, tanggal, detik, menit, tahun, dekade, abad. Itu yang disebut dengan kronos. Waktu yang kita jalani, waktu biasa, waktu yang selalu ada, yang dapat diukur dengan jam, itu kronos. Makanya dari kata kronos muncul kata kronologi. Bisa ngerti sampai di sini? Karena kronologinya apa? Jadi urutannya tuh gimana? Kronos jadi kata kronologi, bicara urutan. Kalau pendeta khotbah, jemaat diem itu apa? Kronis. Udah gak bisa ditolong gitu katanya. Jadi dari kata kronos muncul kata kronologi, urutan. Itu waktu ada urutan. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dekade. Saya tahu, kok nggak tahu kan? Dasawarsa. Mari kita lewatkan. Yang kedua adalah yang dikenal dengan istilah aion. Aion, tahu aion? Mall. Terserah lo. Gak Gading, gak Bekasi, sama aja otaknya. Aion apa sih aion? Aion itu adalah waktu yang lama sekali. Contohnya apa? Dalam kekekalan, never ending. Dalam neraka, itu disebut dengan aion. Makanya Pak, Bu, kalau istrimu di aion, lama dia, lama. Dia dari terbit matahari, sampai Tuhan datang gak keluar-keluar dia. Apalagi awal bulan. Ada bapak bilang, betul. Aion. Dan yang ketiga, ini akan menjadi inti khotbah saya pada hari ini. Yang ketiga adalah kairos. Kairos gampangnya begini, kairos adalah momentum. Kairos ada artinya pintu terbuka. Kairos artinya adalah kesempatan yang dari Tuhan. Jadi gampangnya begini, kita perlu mengerti, kita gampang tahu kapan musim hujan. Tahu dari mana? Bocor rumah. Kita gampang tahu kapan musim panas. Tahu dari mana? Kalau di Bekasi mah sama terus. Musim panas tahu dari mana? Air susah. Tapi kita bisa tahu nggak kapan kairosnya Tuhan? Kita bisa tahu nggak kapan waktu perkenannya Tuhan? Karena ada bagi beberapa orang pintu itu tertutup, tapi bagi beberapa orang oleh kairosnya pintu itu dibuka buat saudara. Amin. Ada bagi beberapa orang ada waktunya untuk Tuhan suruh duduk, tapi bagi beberapa orang ada waktunya Tuhan suruh untuk bergerak. Contohnya gereja ini. Saya percaya oleh anugerahnya gereja ini berada dalam kairosnya Tuhan. Kenapa? Apa maksudnya? Karena apapun yang gereja ini buka buat, Tuhan berkenan oleh anugerahnya, makanya Tuhan kirim saudara. Saudara kalau nggak suka, saya masih bisa ke Gading sih sekarang saudara. Kairos, momentum. Sama-sama bilang sama saya, momentum. Makanya kitab Wahyu bilang, Wahyu 3 ayat yang ke-7, apabila Tuhan buka pintu, tidak ada yang, apabila Tuhan menutup, tidak ada yang dapat. Ayo sama-sama angkat tangan saudara, yuk sama-sama, yuk semua, sama-sama ikuti saya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berdoa agar kairosnya Tuhan tidak terlewat dalam hidupku. Berikan aku kepekaan Tuhan untuk mengetahui kairos dari Tuhan. Yang percaya bilang amin. Dan kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Nah tapi permasalahannya hari ini setiap kita, kalau bank punya surga, bank memberikan kita kredit setiap hari, didebit dalam rekening kita. Dan dikasih 24 jam, each one of you. Setiap kita bangun pagi, bahkan ketika menit 00, Tuhan kasih setiap orang di tempat ini 24 jam. 8 jam buat kerja, 8 jam buat tidur. Menurut penelitian kurang lebih kita punya free time 3-4 jam. Nah pertanyaannya 3-4 jam itu, apa yang kita lakukan? Kan itu pertanyaannya. Bagaimana kita dapat mempergunakan waktu itu dengan baik? Benjamin Franklin saudara pemeran judul anak sekolah. Benjamin Sueb.
Benjamin Franklin bilang demikian, jangan menyia-nyiakan waktu karena waktu adalah bahan dari mana kehidupan dibuat. Saudara, ada banyak orang yang frustasi karena berusaha melawan waktu. Mereka apa-apa sebagai cara hidup, apa-apa terburu-buru. Tidur malam susah, bangun pagi kesiangan, ke tempat kerja keburu-buru, menelan sarapan yang gak sehat, karena waktunya nggak banyak lagi. Mereka juga di mobil ngebut, bahkan banyak dari mereka yang di mobil dandan, sambil nyetir, sambil telepon, sambil tidur, sambil lewat. Betul apa tidak? Karena masalahnya bukan banyak dari kita di lampu merah ambil HP, balas WA orang. Kita makan makanan yang gak sehat, malam kita tidur begadang, tapi bangun pagi kita kesiangan, dan seterusnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita Yesus selama hidup di bumi, saya gak pernah mencatat Yesus bangun pagi dan aduh mati telat gue. Saya gak pernah melihat Yesus bangun pagi dan bilang sama Petrus, pet, ngebut, jongana. So telat orang ini. Gak ada. Saya membaca Alkitab, Yesus berjalan di muka bumi. Dia nggak pernah terburu-buru. Dia nggak pernah heboh. Dia selalu berjalan dengan tenang. Kenapa? Jangan bilang karena dia Tuhan. Memang itu benar karena dia Tuhan. Tapi karena sesederhana Yesus tahu bagaimana mempergunakan waktu dengan baik. Nah, hari ini tugasnya sebagai pendeta adalah mengajar saudara. Bagaimana saudara bisa mempergunakan waktu saudara pada hari ini dengan baik dan benar menurut perspektif Alkitab. Saudara siap diberkati? Coba bisa lambaikan tangan saudara, siap diberkati. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Saya gunakan akronim time, makanya tadi time-nya T-I-M-E saudara. Time yang pertama T. Dari kata T, saya akronimkan sebagai treasure. Artinya hargai waktu. Hargai waktu. Efesus 5, 14, 15. Yuk, ini akan memberkati saudara. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Bangkitlah dari antara dan Kristus akan apa? Maksud dari ayat ini untuk mengingatkan mereka yang melupakan panggilan Tuhan. Yang membuat mereka, yang merupakan mereka meninggalkan panggilan Tuhan. Rasul Paulus bilang, wake up, bangun. It is your time, ini waktu kamu. Ayat yang ke-15. Yuk sama-sama kita baca. Karena itu, janganlah tetapi seperti orang apa? Colek kiri kanan saudara, kita bukan orang bebal. Amin. Karena waktu adalah komoditas yang sangat berharga. Lebih mahal daripada uang. Kalau saudara ingin tahu betapa menyadari, ingin mengetahui berapa harga nilai 1 tahun, tanyalah kepada mereka yang gak naik kelas. Untuk naik 1 tahun, betul apa tidak? Kalau saudara pengen tahu betapa nilai 1 bulan, tanyakan kepada ibu yang bayinya lahir prematur. Karena bagi seorang ibu yang bayinya lahir lebih cepat, itu lebih berbahaya, betul apa tidak? Kalau saudara pengen tahu berharganya 1 jam, tanyakan kepada mereka para pengusaha yang pesawatnya delay. Dan 1 jam kemudian mereka harus berbisnis dengan orang besar. Kalau saudara pengen tahu harga dari yang namanya 1 menit, tanyakan kepada mereka yang ketika mengalami serangan jantung. Saya baca di berita di Hong Kong ada orang mengalami serangan jantung, puji Tuhan di restoran yang sama ada dokter di samping dia. Karena kalau serangan jantung kita nggak bisa bilang, sebentar ya jantung tunggu dulu. No, nggak bisa. 1 menit bagi mereka yang mengalami serangan jantung, serangan stroke, sangat berharga. Betul apa tidak? Kalau sudah ingin tanya harganya, mahalnya 1 detik, tanya sama mereka yang hampir tabrakan mobil. Ketika mereka melihat, nengok ke kiri. Set. Gimana bunyinya? Kalau saya pengen tahu mahalnya harga 1 milidetik, tanya kepada atlet olimpiade. Kemarin Indonesia menang yang namanya lomba panjat rumah orang. Itu di final, cuman beda beberapa milidetik. Saudara, setiap kita dikasih waktu sama Tuhan 24 jam. 24 jam. 8 jam udah diambil sama kantor. 8 jam diambil sama tidur. Sisa waktu yang Tuhan percayakan sama saudara, what should we do? Bagaimana kita harus mempergunakannya? Makanya saya tulis dalam Alkitab yang pertama adalah menghargai. Anda bisa mendapatkan lebih banyak uang,
Tapi Anda nggak bisa mendapatkan, nggak bisa membuat lebih banyak waktu. Uang bisa dicari kapanpun. Tapi waktu nggak dijual di Tokopedia. Betul apa tidak? Saudara mungkin boleh memanaskan makanan dengan microwave lebih cepat dari masak. Saudara bilang menghemat waktu. Saudara mungkin bisa naik mobil lebih cepat daripada jalan kaki. Saudara bilang menghemat waktu. Tapi waktu yang saudara hemat itu saudara simpan di mana? Nggak ada simpanannya kan? Kalau saya bisa simpan waktu, saya simpan hari Senin, Selasa untuk hari Minggu. Biar apa? Hari Minggu saya bisa pelayanan banyak di mana-mana. Tapi nggak bisa. Menghargai dua komoditas terbesar yang kita miliki. Yang pertama adalah waktu, dan yang kedua adalah keputusan. Sama-sama bilang sama saya waktu, sama-sama bilang sama saya keputusan. Karena apa yang kita lakukan dengan waktu kita akan mempengaruhi keputusan kita. Saya ulang lagi. Karena apa yang kita lakukan dengan waktu kita akan mempengaruhi apa? Contoh, saudara bangun telat, biasanya naik kereta api, jadi naik. Ya, tetap kereta api sih Pak, nggak ada duit. Tapi kalau saudara kau udah telat, jadinya naik taksi. Betul apa tidak? Karena lebih mahal. Betul apa tidak? Saudara yang tadinya waktu yang saudara, contoh. Saudara nonton YouTube, nonton Netflix, nonton sinetron. Ipar Adalah Maut. Saya nonton ya. Kok tahu? Saya juga nonton. Udahlah. Jangan ada lawan jenis di rumah kecuali keluarga. Kalau ada maut. Ngapain saya bahas itu? Saya nonton nih. Bayar bulanannya berapa? Contoh YouTube 50 ribu. Netflix 100 ribu. Habis itu bayar apa lagi? Pulsa. Betul ya? Wifi. Habis itu bayar apa lagi? Saudara tanpa sadar. Saudara bayar mereka nonton itu dengan waktu saudara. Saudara bayar. Saudara nonton YouTube 2 jam. 2 jam waktu saudara ambil. Saudara bayar. Ini saudara 2 jam di gereja. Berharga gak waktu ini? Penting gak ke gereja? Gereja akan memberkati saudara apa tidak? Maksud saya begini dulu, saudara pakai waktu, saudara bayar seseorang ngobrol, gosip sama orang, ketemu sama teman. Yang kalau ngomong cuman gosipin orang, saya mau bilang, saudara bukan hanya bayar uang ke restoran, naik mobil. Saudara bayar orang itu pakai waktu saudara. Pertanyaan saya, dia worth it nggak waktu saudara? Gitu loh. Oi. Saudara dengerin orang nelpon ngobrol. Kalau ngobrolin Tuhan, waktu 1 jam, gak apa-apa 1 jam, Tuhan yang diomongin. Tapi udah ngomong 1,5 jam, ngomongin Gideon lagi. Saudara bisa nangkap gak maksud saya? Waktumu tuh mahal. Makanya sekarang saya kalau diajak orang ketemu, diajak makan, bukan saya gak mau. Saya tahu daripada ketemu orang gak jelas, aheo. Mendingan gue di rumah, aheo juga sama anak tapi. Bisa ngerti gak maksud saya? Daripada ketemu sama orang ngomong gak jelas, basa-basi, gak ada juntrungannya. Ya, yuk kita ke Gading yuk Pak. Waktu saudara, mahal Pak. Mahal Bu. Oh anak muda bilang sama, oh Pak Pendeta, saya masih 21 tahun Pak Pendeta, masih muda, Bapak mah udah tua. Anak muda. Lo lebih muda, gue lebih ganteng. Saya bilang main sama pendeta yang temu saya di Batam. Dia masih muda, saya bilang jangan bangga sama kemudaanmu. Kamu nengok, tiba-tiba udah 40 aja. Betul nggak? Tanya sama bapak-bapak nih, yang pakai gaya-gaya so anak-anak kampus. Pada belakangnya, Papa. Itu kan dia berusaha menolak tua itu. Tapi dia kan nggak bisa bohong. Dia kalau ditanya orang, dia paling seneng tuh kalau dibilang, Bapak usia berapa? 40, nggak kelihatan. Itu pujian terbaik yang sudah bisa berikan kepada mereka. Masa sih kelihatannya berapa? Kelihatannya kayak anak kampus. Wow, langsung dibilang, mana rekening. Kenapa semua orang senang dipuji lebih muda dari usianya? Karena setiap kita berharap punya waktu lebih. Betul apa tidak?
Mari kita akan melihat waktu adalah komoditas terbesar. Ketaatan berkaitan dengan waktu, ketaatan itu nggak bisa ditunda-tunda. Semakin saudara taat, maka kairos Tuhan semakin nyata sama saudara. Mari kita akan melihat ayatnya, Keluaran 9 ayat yang kelima. Saya berdoa saudara pulang akan diberkati Tuhan lebih dahsyat lagi. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, ya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menentukan waktunya. Dalam terjemahan lainnya bilang, waktu Tuhan akan menyediakan set a time. Atau gampangnya, kairosnya. Dia menyediakan waktunya. Alkitab bilang untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk sesuatu di muka bumi ada waktunya. Artinya apa? Tuhan itu bekerja berdasarkan waktu. Mari kita lihat, biar saudara bisa lebih mengerti lagi. Yosua 6 ayat 3 dan 4. Saya akan bahas detail mengenai kairos. Biar saudara pulang bisa diberkati Tuhan lebih dahsyat lagi. Pay attention. Sama-sama kita baca ayat 3 dan 4. 3, 2, ya. Enam hari lamanya, ayat yang keempat, kasih keras suaramu, dan ayat yang keempat, yuk yang megang slide, 4, dan tetapi pada hari yang 7 kali kamu harus, sedang para imam apa? Ayat yang ke-10, tetapi pada hari ke-7, tapi pada hari ke-7, ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Ayo. Udah jangan hitung salah pendetamu, baca aja yuk. Tapi pada hari yang mereka bangun, ketika fajar menyingsi, tetapi hanya pada hari itu mereka apa? Sama-sama bilang sama saya, pada hari itu. Sama-sama bilang sama saya, pada hari itu. Artinya waktu itu, momen itu. Kalau saudara baca di ayat atasnya, ayat yang pertama, Tuhan bilang sama Yosua, kamu menghadapi kota yang terkunci. Gak bisa masuk, gak bisa keluar. Apa maksud dari ayat itu? Maksud dari ayat itu bahwa kota Yeriko banyak bangsa, banyak kerajaan ingin menembus, gak ada yang bisa tembus. Karena terkunci. Tapi Tuhan bilang sama Yosua, this is your time. Ini waktumu. Bagi yang lain gak bisa, tapi karena aku bersama dengan kamu, ini kairosnya kamu. Amin. Ini momentumnya kamu. Tapi bagaimana cara Tuhan? Tuhan bilang apa? Kiterin kota berapa kali? 7 kali, Pak, Bu. Saya mau tanya sama saudara, bagi Yosua, seorang pahlawan perang, dia udah menyiapkan berbagai macam cara. Mungkin pakai tali, mungkin lewat gorong-gorong, mungkin lewat pintu masuk sebagai ahli perang. Betul apa tidak? Tapi Tuhan bilang untuk menyampaikan kairosku bukan pakai caramu, pakai caraku, kata Tuhan. Apa cara Tuhan? Puterin 7 kali. 7 hari. 1 hari sampai hari pertama 6 kali, 1 kali. Di hari ke-7 berapa? Jangan lihat contekan, itu baca aja. 7 kali. Saya mau tanya, jemaat di Bekasi. Kalau Yosua maju menyerang di hari yang ketiga, Yosua menang apa kalah? Kalau Yosua maju menyerang di hari kelima, Yosua menang apa kalah? Kalau Yosua menyerang di hari ke-6,5, Yosua menang atau kalah? Kenapa kalah? Karena belum kairos. Kairos Tuhan gak bisa saudara cepetin. Gak bisa orang lain lambatin. Kenapa Yosua mengalahkan Yeriko? Yosua tahu waktunya dikasih. Dan apa yang Yosua lakukan? Dia taat. Saya berdoa jemaat Kota Bekasi. Tuhan kasih kepekaan sama saudara. Untuk saudara tahu, ada momentum untuk setiap orang di tempat ini yang berbeda sama orang yang lain. Masing-masing dari saudara ada waktunya khusus untuk promosi buat saudara. Untuk berkat, untuk punya
anak, untuk punya rumah pribadi, untuk saudara punya pasangan, untuk saudara apapun yang saudara rindukan itu ada kairosnya yang Tuhan siapin. Dan ketika waktu itu datang, doa saya saudara menyadarinya dan pesan saya taat. Sama-sama bilang sama saya taat. Karena kalau Yosua nggak taat, tembok Yeriko nggak berhasil dikalahkan. Makanya waktu pentingnya. Maka kita penting menyadari musim dalam hidup ini. Musim hidup ini dulu Pak, saya apa-apa saya ambil, pelayanan saya ambil. Tapi sekarang saya menyadari Tuhan taruh di hati saya bahwa nggak apa-apa harus Gideon. Dulu saya apa-apa ambil. Istri saya kemarin WA saya nggak ada KKR nih. Gede-gedean, KKR Akbar di Timika. KKR akhir menjelang pemilu. Saya yang diundang di stadion gede. Dulu kalau Gideon belum nyampe WA-nya bisa bilang iya. Saya ada KKR gede-gedean di Palangkaraya, sekota Palangkaraya. Disebutin nama-nama penyanyinya. Ambil nggak? Dulu saya ambil. Sekarang saya tahu. Nggak apa-apa harus Gideon. Ada pendeta lain yang juga dipakai Tuhan. Biarin itu waktunya dia. Ini ada penolakan di hati saudara. Makanya kita bilang ada waktu untuk menabur. Ada waktu untuk menuai. Ada waktu untuk mengambil yang ada waktu diem dengar pendeta. Ada waktu lo jawab. Pak, Bu, kalau kamu nggak tahu waktunya Tuhan, musimnya Tuhan sama kamu lagi apa, kamu stres. Tuhan mungkin lagi suruh kamu diam di kakinya. Tapi kamu pengen lari. Kamu stres. Tuhan mungkin lagi suruh kamu untuk belajar di kakinya. Tapi kamu enggak, ini waktunya aku terbang. Kamu stres. Saya tahu sekarang ini waktunya untuk saya sama istri untuk lebih banyak ke dalam. Karena Tuhan percayakan gereja ini kepada kami para pelayan Tuhan untuk kami layani. Saya hari ini kalau mau bisa ambil khotbah di gereja lain yang happening di Indonesia. Tapi saya tahu kalau saya ambil di sana, di sini nggak ada orang. Nggak ada. Kenapa? Musim. Jangan bandingkan musimmu sama musim orang. Kamu jadi stres. Makanya dalam konteks kehamilan ada trimester. 1 sampai 14 trimester 1. 15 sampai 27 trimester 2. 28 sampai 40 trimester 3. Adalah kebodohan membandingkan trimester 1. Perut saya kok kecil sih? Kok dia perutnya lebih gede? Dia udah mau lahir, Pak. Halo? Dia udah mau lahir. Oh, kok saya mual? Kok dia nggak mual? Oh, bahkan ada banyak doa ya. Saya nggak banyak doa. Pak, Bu, trimester pertama memang mual. Trimester kedua nggak mual. Loh, kok saya nggak hamil mual? Gila kau. Bisa ngerti nggak maksud saya? Bisa nangkap nggak saudara? Kalau Yosua dia tahu ada waktunya di berperang di kota yang lain, dia maju, dia perang. Tapi di kota ini Tuhan suruh Yosua untuk, saya yakin dan Tuhan bilang sama Yosua jangan ada yang ngomong. Satu kata pun 7 hari. Pak, puasa makan gampang. Bu, puasa minum gampang. Bu. Ini nih. Saya yakin di pasukan Yosua nggak ada perempuan. Yakin, saya yakin. Karena kalau ada perempuan pasti maka kalahlah Yosua. Musim. Saya tulis dalam slide saya. There is a time for the sun to shine and time for the moon to shine. Tuhan atur matahari terbitnya siang, bersinarnya siang. Tuhan atur bulan bersinarnya. Kabar baiknya dua-duanya bersinar. Apa maksudnya? Bulan gak pernah bilang sama Tuhan, gila Tuhan, dia terang mulu, gue kapan terangnya? Gue malam mulu, emang gue cowok apaan, kata bulan.
No. Matahari gak pernah bilang, capek lah siang mulu. Kayak bulan dong, sekali-sekali malam. Karena bulan tahu, waktu saya malam. Karena matahari tahu, waktu saya, kamu tuh akan stres. Kalau kamu gak tahu musim apa yang Tuhan lagi kasih sama kamu. Sama seperti saya stres lihat kau diam begini. Kamu akan stres. Kalau kamu gak tahu musim apa yang Tuhan sedang kasih sama kamu. Tadi di Kelapa Gading ada yang WA saya. Kak, makasih khotbahnya. Saya dengar khotbah kakak kayak Tuhan bisikin di telinga. Tuhan memang bilang sama saya. Untuk hari ini saya lebih banyak berdiam di kaki Tuhan. Karena dia stres. Lihat teman-temannya bisa kemana-mana, dia baru punya anak. Dia stres. Dia pikir musimnya masih kayak dulu waktu gadis. Padahal musimnya sudah berubah. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Yang kedua, time. Yang kedua adalah invest. Investasikan waktumu. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham mengatakan demikian. Dalam pidato kelurusannya di alma maternya Wheaton College. Billy Graham mengatakan demikian. Waktu adalah modal yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk diinvestasikan. Orang-orang adalah saham. Di mana kita seharusnya menginvestasikan waktu kita. Di mana kita menginvestasikan waktu akan menunjukkan apa yang paling penting bagi Anda dan saya. Billy Graham ketika dia lulus dia bilang bahwa dia gak khotbah tentang apapun. Dia cuma bilang waktu adalah investasi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan memberikan seperti orang-orang adalah saham. Saudara ini adalah saham yang Tuhan percayakan kepada saya. Waktu saya 40 menit khotbah di mimbar, saya berikan kepada saudara. Kenapa? Karena saya tahu saudara tanah yang subur. Karena saya tahu pulang dari tempat ini firman yang saya tabur sama saudara suatu hari akan bertumbuh. Dan orang lain di sekitar saudara akan makan buahnya. Bukan saja orang lain yang diberkati, saya juga diberkati. Makanya gak ada yang lebih enak dari pendeta melihat jemaat yang kita layani hidupnya makin lebih baik. Gak ada yang lebih enak. Saya ada di gereja ini udah saya layani cukup lama. Dari mulai anaknya kecil, anaknya nikah, anaknya punya anak. Saya melihat pertumbuhan dia. Investasikan. Masalahnya bukan kita kekurangan waktu. Tapi masalahnya kita tidak dapat mengelola waktu. Mau dikasih 30 jam juga. Tapi kalau kita mubazir, memakai sia-sia, tetap gak pernah cukup. Betul apa tidak? Kenapa banyak orang sibuknya minta ampun. Tapi selalu sempat buat olahraga. Tapi kenapa banyak orang yang pura-pura sibuk. Tapi gak pernah olahraga. Kenapa banyak orang kerjaannya sampai 3-4. Tapi badannya tetap sehat. Makannya bagus. Kenapa banyak orang yang katanya kerjaannya freelancer. Bahasa aslinya nganggur. Kenapa banyak orang di tengah kesibukannya bisa tetap ke gereja. Tapi kenapa banyak orang sebenarnya gak sibuk-sibuk amat. Tapi gak ke gereja. Kenapa banyak orang bisa kunjungin orang tuanya di rumahnya ketika mereka udah pisah rumah. Tapi kenapa banyak orang gak lebih sibuk dari orang yang pertama. Tapi gak pernah nengokin keluar papa mamanya. Kenapa saudara diam semua? Karena masalah mengatur waktu. Investasi terbaik dalam kita menggunakan waktu, yang terbaik adalah jiwa. Jiwa. Ukurannya jiwa. Nanti at the time of your life, di akhir zaman, Tuhan gak akan tanya berapa jumlah uangmu. Tuhan gak akan tanya bagaimana pencapaian karirmu. Tuhan gak akan tanya berapa banyak rumahmu. Yang Tuhan akan tanya, sudah berapa banyak jiwa kamu bawa kepadaku. Saya berdoa, saudara bisa bawa banyak jiwa untuk kerajaan surga. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang ketiga, TI. Yang ketiga, M. Sambil saya undang pemain keyboard. Yang ketiga adalah M. Apa itu M? Manage. Kelola.
Alkitab tadi bilang Tuhan menetapkan waktu untuk segala sesuatu. Kabar buruknya musuh atau iblis akan mencoba mengacaukan rencana kita dengan membuat kita menyia-nyiakan waktu. One of the greatest strategy dari iblis adalah to get us to waste time. Iblis tahu bahwa Allah telah merencanakan saudara di usia sekian jadi manajer, di usia sekian menikah, di usia sekian punya anak, di usia sekian saudara udah bisa pensiun. Tuhan sudah siapin waktunya untuk saudara. Kalau saudara mau taat sama Tuhan, dengerin firman-Nya, maka seluruh rancangan itu digenapi. Kok gak ada yang amin? Seluruh rancangan itu apa? Bagaimana cara iblis agar rencana Tuhan gak jadi sama saudara? Dia gak serang penyakitmu, dia gak serang keluargamu, dia gak serang keuanganmu. Yang dia serang adalah dari hal yang paling kecil. Apa? Dari bangun pagi, dia ajak kamu sibuk sama HP-mu bukan sama Tuhan. Dari bangun pagi, dia ajak kamu sibuk sama pekerjaanmu bukan sama keluarga. Ketika kamu mau tidur, dia ajak kamu sibuk sama TikTok, YouTube, Instagram dan sebagainya. Kamu begadang, bangun pagi, badanmu gak sehat, gak enak. Kamu jadinya marah sama istri. Istrimu sakit hati sama kamu. Anakmu gak mau mendekat sama kamu. Cuma dari hal dia ganggu cara kamu ngambil waktu. Dia bikin kamu sibuk sampai minggu gak bisa ke gereja. Cara kamu ngatur waktu. How you manage time. Saya minta tolong teman saya, Pastor Zion. Terus bisa bantu saya. Zion? Zion? Oh, pegang. Enggak, bantu enggak, boleh. Ya, saudara bisa mengerti apa maksud saya. Tim event bisa bantu saya. Halo, shalom. Banyak orang 24 jam Tuhan kasih. Sibuk dengan hal-hal yang gak penting. TikTok, YouTube, gosip, gak penting. Habis itu, lebih gak penting lagi. Begadang, nongkrong, makanya kerjaan gak kepegang, keluarga gak keurus, kesehatan berantakan, bahkan Tuhan pun gak bisa masuk. Bukan karena gak ada waktu, gak bisa atur waktu. Padahal sesungguhnya ketika, saya tolong dibantu. Keluarin dulu, kita tungguin mereka keluarin yuk. Event bos. Bantuin bos. Bantuin. Belaga sibuk kayak apa terserah. Padahal kalau batunya boleh, dirt, batunya. Pegang aja, pegang. Kalau Tuhan yang pertama, keluarga, kesehatan, dan teman-teman ya. Maka kalau
Kelapa Gading sih tepuk tangan kalau Kelapa Gading. Kalau Bekasi gak? Bukan soal kurang waktu. Yang repot udah kerja keras, semak duri. Mending kerja keras kaya gitu, masih puji Tuhan, masih puji Tuhan. Udah susah payah, kaki di kepala, kepala di kaki, tolong dibawa bos. Bos. Nanti habis ini briefing ya. Ya, ini pulang mau briefing ya. Semua ya. Ya, pindah ya. Edan lah. Udah kerja jungkir balik, kaki di kepala, kepala di kaki. Sampai di rumah, anak mau main, papa capek. Istri mau ngomong, berisik mah. Marah mulu, marah. Diajak, kita ke gereja. Tuhan. Pernah gak saudara udah capek? Tapi gak kaya-kaya. Halo? Pernah gak saudara udah burn out? Stresnya. Rumahmu Bekasi. Bekasinya ujung lagi. Kantormu, Bilangan Sudirman. Wedan. Kan kalau bangun pagi itu kan 5 menit mempengaruhi kereta kan. Naik motor kan, jam 5:15 sepi. 5:17 rame. Malam gak bisa tidur. Bangun kesiangan. Karena kesiangan makannya apa aja, Indomie apa. Udah selesai, naik motor ngebut. Wih. Padahal belum jalan. Terus kecelakaan, kau bilang, Tuhan mana pembelaanmu? Tuhan bilang, ini otak pakai Tuhan, otak. Otak lo yang perlu dibela kata Tuhan. Di kantor, pulang udah. Akhir bulan dapat gaji. Seperti uap. Tahu kan? Dari ketawamu kan kayak curhat gitu kan kayak. Ini pendeta dipakai Tuhan nih, ngerti aja nih pendeta nih. Gak, maksud saya gini. Strategi iblis akan buat saudara untuk gak mempergunakan waktu dengan bijak. Makanya Musa bilang begini, ajarlah kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Sama-sama kita nyanyi. Ajar kami Bapa hidup dalam agar semua lagu tadi diambil dari Mazmur 90 yang Musa sebutkan. Treasure your time, karena time greater than money. Yang kedua, invest your time. Jangan nggak ngobrol, ngopi, nongkrong sama orang. Lo cuman gosipin orang, ngapain? Jangan ketemu sama orang di kafe, nggak ada juntrungannya, nggak jelas, ngapain? Kalau ada jemaat ngajak saya, Pak Pendeta, yuk ketemu yuk. Saya bilang ada apa? Cuman makan-makannya. Saya bilang kalau mau makan di rumah juga bisa makan. Oh mau curhat, ayo kamu curhat baru ketemu. Habis jam lupa makan. Capek dengerin lo. Biar makan semangat. Ada teman saya, kita ketemu yuk ngobrol-ngobrol doang. Kalau nggak ada, mohon maaf kalau nggak ada. Kecuali memang saudara ya mau liburan, mau seneng-seneng. Itu beda, nggak apa-apa. Ini kan hiburan Pak Pendeta. Nah kalau lo nganggur apa yang mau dihibur? Tiap
Setiap hari hiburan bagimu. Yang keempat, yang terakhir adalah enjoy. Nikmati. Yakobus 4:14 bilang demikian. Apa arti hidup? Hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu. Apa persamaan uang sama hidup? Menguap. Ayo keluarkan seruan hatimu. Enjoy. Kita kan di Facebook, di Instagram suka ada ini kan, memories. 5 tahun yang lalu kita lihat, kita senyum. Kenapa? Karena 5 tahun lalu kita lebih kurus, lebih ganteng. Senyumnya lebih tulus. Kadang-kadang juga kita lihat memori 7 tahun yang lalu, kita cepat skip. Kenapa? Karena kita foto sama orang yang salah. Ngaku lah. Sampai gue bilang, kenapa ya gue mau sama dia ya? Aduh, kesalahan terbesar dalam hidupku. Enjoy, nikmatin. Ini hari Minggu kan, nikmatin. Gak usah pikirin besok bayar dari mana duitnya. Udah ajak anakmu jalan. Siapa yang bayar? Lo lah. Masa gue yang bayar, anak-anak lo. Kalau anak gue baru. Enjoy, make a memory. Buat memori. Nikmatin. Paling hebat tuh ibu-ibu. Kalau makan di restoran semua gak boleh sentuh sebelum foto. Kadang-kadang piring orang lagi ditaruh. Biar rame. Saya kalau pengen lihat apa masa lalu tinggal lihat aja akun Facebook mama mertua saya. Anak ada semua di situ. Liburan, ini, semua ada saya lihatin. Nikmatin Pak. Kamu kangen nanti. Kamu yang punya anak, anakku masih kecil, sering-sering mandiin. Itu yang saya lakukan sama anak saya. Pasti anak saya. Kalau anak orang lain berantem banget. Saya mandiin. Kemarin Genesaret, giginya yang depan dua-duanya copot. Yang satu saya tarik. Yang kedua pakai benang. Tarik tambang gitu. Papa, ompong. Saya bilang gini, foto. Gini, foto. Kok di foto? Biar nanti kalau gini tua papa kasih lihat. Itu momen. Itu apa? Nikmatin. Kamu yang masih tinggal di rumah kontrakan, foto. Bener foto. Nanti kalau kamu pindah ke kontrakan yang lain. Gue bilang, bagus yang ini kontrakannya. Enggak. Kalau kamu pindah ke rumah yang dari Tuhan. Saya tuh foto ibadah kita pertama kali di Roxy. Apotek Roxy. Kecil Pak, Bu, kecil. Begini. Di atas kita menawarkan kesembuhan, di bawah orang beli obat. Pak, sakit Pak. Kita lihat, sembuh dalam nama Yesus. Dia tebus obat Pak. Kita ada fotonya. Untuk apa? Kalau saya nengok ke belakang, pegel. Saya nengok ke belakang, saya bilang, Kamsya Tuhan. Ini foto nih, gedung ini tadinya nih, hancur. Belum kayak gini. Kita foto. Itu apa itu? Itu tolong jelas dulu mau apa itu. Foto, enjoy. Pulang dari sini, jalan-jalan ya Pak, Bu. Pak lagi banyak masalah, nikmatin. Bukan masalah waktumu hari ini. Besok dia ada gak masalahmu? Tetap ada. Tapi jalan sama Tuhan. Enjoy, nikmatin. Doa saya kiranya firman ini boleh jadi berkat buat saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama.